Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan presentasi kelompoknya dari teman-teman kalian yang belum presentasi. Jadi gini, nanti setelah ini kalian per kelompok yang belum mengumpulkan segera dikumpulkan. Terus setelah presentasi nanti konsultasi bisa dilakukan melalui semua aplikasi video chat ya, baik itu WhatsApp atau Google Meet sama Zoom meeting. Nah itu oke. Langsung saja kelompok yang pertama, let's go. Siapa ini? Langsung saja kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Tegar Ardiansyah, absen 1. Yang kedua, Akbar Ramadhani, absen 5. Yang ketiga, Atala Rizky, absen 12. Yang keempat, Dandi Bagus, absen 15. Yang kelima, Lailatul Rahmadina, absen 21. Yang keenam, Gitsa Zahratun Nisa, absen 20. Yang ketujuh, Rosita Agustia, absen 33. Konsep yang kelompok kami ambil adalah dari sesuai dengan apa yang saat ini kita lakukan selama pandemi. Kegiatan-kegiatan banyak yang kita lakukan secara daring, seperti bersekolah dan bekerja dari rumah. Memang kegiatan tersebut bisa dibilang sangat membosankan, belum lagi dengan banyaknya tugas dengan deadline yang padat. Dan terkadang kita merasa jenuh karena tidak bisa belajar dan bekerja tatap muka dengan teman-teman. Dan saat ini kami ingin menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat kita nikmati dari segi-seginya. Alasan kelompok kami dalam memilih tema daring ini yang pertama, karena setiap pembelajaran daring ini kita memiliki waktu luang untuk mengasah kegiatan dan lebih disiplin dalam membagi waktu. Yang kedua, kita dapat memanfaatkan benda di sekitar kita untuk dijadikan alat musik saat kita sedang bosan. Untuk yang ketiga, saat kita tidak paham dengan satu materi yang dijelaskan di video, kita bisa mengulanginya kapanpun saat waktu luang agar kita tidak tertinggal materi tersebut. Nah, dari ketiga alasan yang kami jelaskan, teman-teman bisa simpulkan bahwa selama daring kita bisa melakukan kegiatan positif apapun untuk menghilangkan rasa bosan. Alat yang dimusikalisasi. 1. Secara diskusi. Zoom menunjukkan kegiatan diskusi dan penjelasan materi secara daring antara murid dan guru. 2. Suara ketikan keyboard menunjukkan kegiatan sekolah daring dengan menggunakan laptop atau HP. 3. Suara menyobek kertas dan bolpen jatuh menunjukkan kegiatan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang keempat, suara notif HP dan video call menunjukkan komunikasi antar murid saat tugas selesai dan mengisi kebosanan. Perkenalkan, nama saya Dandi Bagus Fernando Edidia, nomor absen 15, kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang diskusi tema. Merupakan sudut pandang dengan menunjukkan gagasan utama disertai alasan dan bukti renungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompoknya siapa mau ya. Itulah pokoknya kelompoknya Rosita dan kawan-kawan dari kelas 12 MIPA 4. Saya komentari sebentar. Sebelumnya sudah ada tema yang hampir sama kalian, ya bisa dibilang sama sih, nggak hampir. Cuman
nanti saya penasaran kalian bagaimana mengeksekusi ide-ide kalian yang sudah kalian presentasikan tadi, dan bagaimana memusikalisasikan ragam bunyinya. Nah, nanti silakan teliti lagi, dicek lagi, di kuping-kuping lagi, dicari-cari lagi kira-kira apa aja yang bisa dikembangkan lagi dari ide kalian tersebut. Nah, bagus sih, cuma ya itu nanti pasti beda dengan kelompok lain. Bagaimana kalian menyuarakan, bagaimana kalian membunyikan, walaupun secara konsep hampir sama, pasti beda. Nggak apa-apa. Saya apresiasi, yang penting sudah maju presentasi, sip. Selanjutnya kelompok siapa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Madina Sinduladi dari kelas 12 IPS 1. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari tugas seni budaya. Dari hasil voting dan diskusi kelompok kami memilih BUM sebagai tema dari tugas tersebut. Berikut alasan dan tujuan yang akan disampaikan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Diarokta dari kelas 12 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan konsep yang diambil dari kelompok kami adalah BUM. Dengan kondisi di tengah pandemi COVID dan kapan berakhirnya kita semua tidak tahu. Tema yang diambil dari kelompok kami tersebut menandakan kita bisa berkarya, bermain musik dengan menggunakan barang yang ada di rumah. Barang yang digunakan sederhana dan simpel dan dapat dijumpai sehari-hari atau di rumah. Perkenalkan, nama saya Rizka Sevia Soekarno dari kelas 12 IPS 1. Alasan kelompok saya mengambil tema BUM karena kita beristirahat dan makan di rumah. Apalagi pada pandemi ini, kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Perkenalkan, nama saya Jonathan Marika Putra. Saya dari kelas 11 IPS 2 absen 11. Tujuan kelompok kami memilih tema ini adalah untuk mengetahui alat-alat apa saja yang berpotensi menghasilkan musik kontemporer yang berada di rumah. Perkenalkan, nama saya Sarina Fadila, saya absen 8 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menyebutkan beberapa barang yang bisa dipakai. Yang pertama yaitu botol bekas, yang kedua yaitu piring, yang ketiga juga bisa memakai galon, dan yang keempat juga bisa diiringi menggunakan gitar. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aziz dari kelas 12 IPS 1. Manfaat dari musik kontemporer yaitu 1. Sarana berkomunikasi, 2. Rekreasi atau hiburan, 3. Mengekspresikan emosi dan suasana hati, 4. Mencari rangsangan baru, dan 5. Meningkatkan inteligensi. Oke, terima kasih. Singkat padat presentasi dari kelompoknya Aziz dan kawan-kawan tadi. Yang perlu saya tekankan lagi-lagi sama kayak kelompok yang sebelumnya tadi, banyak yang mengambil tema entah itu rumah, entah itu karena kesibukan kalian, karena mau nggak mau kalian harus menghabiskan banyak waktu di rumah dan lain sebagainya. Silahkan, yang penting nanti eksekusinya harus tepat. Oke, selanjutnya kelompoknya Sugiarto. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tema dan konsep. Tema kami yaitu menggunakan household appliance. Mengapa kami menggunakan tema itu? Karena tema itu sangat mudah didapatkan di dalam rumah. Dengan memakai alat rumah tangga seadanya yang ada di dalam rumah, sehingga bias menghasilkan suatu suara atau musik. Alasan kami mengambil tema ini, yang pertama, barang mudah ditemukan, dan yang kedua, bisa didapatkan di mana saja.
Yang ketiga, pengetahuan musik kita akan lebih luas, bahwasannya alat musik bisa menggunakan barang apa saja. Dan yang keempat, karena pada pandemi ini kita bisa lebih memanfaatkan alat-alat yang ada di dalam rumah. Maka kelompok kami memilih tema ini karena ingin menunjukkan bahwa peralatan rumah tangga juga bisa menghasilkan suara atau musik. Ditambah sekarang dengan masa pandemi supaya lebih mudah mencari alat-alat musik seadanya yang ada di rumah. Sudah, oke. Itu tadi kelompoknya Sugiharto dan kawan-kawan, masih sama temanya appliances, household appliances ya. Pokoknya itulah menggunakan barang-barang sehari-hari yang ada di rumah. Selanjutnya kelas 1243. Loh, kok tak cancel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan tentang tema dan konsep karya musik kontemporer kelas 12. Kelompok 3 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama Agung Tatak Prabowo, yang kedua Amanda Melia, yang ketiga Anggi Cahya, yang keempat Hidrik Haris, yang kelima Ignatius Pramudio, yang keenam Naftalika Vindi, dan yang ketujuh Rangga Febri. Kita akan langsung ke pembahasan. Tema dan konsep. Kami mengusung tema kangen sekolah dengan dasar segala kerinduan kami terhadap suasana sekolah yang pastinya terkendala untuk hadir secara rutin di sekolah seperti biasa dikarenakan pandemi COVID-19. Konsep yang kami ambil mengenai tema ini dengan menggunakan alat tulis, atribut dan alat sekolah lain yang biasa kami gunakan saat bersekolah seperti biasa. Alasan pertama, membuktikan bahwa kreativitas bisa tumbuh di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Alasan kedua, mengisi kegiatan di rumah agar tidak terkesan menonton dan membosankan, salah satunya dengan mengembangkan musikalitas. 3. Sebagai wujud persuasif dari kami agar tetap mematuhi protokol kesehatan. 4. Kangen sekolah. Pada dasarnya alasan kami ingin mengajak seluruh masyarakat agar di rumah aja serta memanfaatkan segala kemajuan teknologi dan mengembangkan kreativitas saat pandemi, salah satunya dengan mengembangkan musikalitas. Alat-alat yang kami gunakan: gelas diisi dengan air akan menghasilkan nada tertentu sesuai banyaknya air yang ada di dalamnya. Selanjutnya, hentakan sepatu PDH. Ini merupakan representatif dari pelajar, khususnya pelajar SMA 5 Sidoarjo, dengan salah satu peraturannya adalah memakai sepatu berjenis PDH. Selanjutnya adalah suara ketukan penggaris, merupakan salah satu alat tulis yang masing-masing pelajar wajib punya dan sering diasosiasikan sebagai pedang, stick drum, dan lainnya ketika siswa sedang gabut. Bermas kertas hingga menuliskan Kabut. mewakili segala aktivitas siswa selama di dalam kelas dengan berkreasi menggunakan kertas yang dirobek maupun dilipat hingga menghasilkan suatu bentuk. Helm dan sepatu sebagai wujud representatif kami sebagai siswa yang mayoritas berangkat sekolah menggunakan motor sebagai alat transportasi dan helm sebagai keselamatan. Yang terakhir di sini ada bangku meja. Bangku meja merupakan salah satu sarana yang mengisi waktu kosong kita di sekolah. Yang kita lakukan biasanya dengan mencoret-coret, memukul-mukul sehingga menghasilkan suatu ritme yang cukup enak didengar. Dijadikan tempat untuk kita tidur, tempat kita biasanya menyimpan sampah sebelum dan
sampai pelajaran selesai. Dan juga masih banyak fungsi meja yang kita tidak bisa sebutkan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, baik, itu tadi kelompoknya Pram dan kawan-kawan. Saya rasa kelompok terakhir ya. Oke, untuk hari ini kelompok terakhir, masih saya tunggu kelompok lainnya. Saya komentari sebentar yang kelompoknya Pram tadi, kelompoknya Amanda. Idenya bagus, kangen sekolah, dan lagi-lagi kemarin sudah ada beberapa ide yang serupa, tapi tidak apa-apa. Itu justru harusnya memotivasi kalian agar membuat karya yang nanti berkompetisi gitu. Ayo apian sing di konsepnya podo tapi apian sing di. Nah, seperti itu. Jadi nanti langkah selanjutnya yang harus kalian tempuh. Selama ini saya tekankan lagi ya, selama ini masih ada satu kelompok yang konsultasi sama saya, berdiskusi dengan saya. Yang lain belum sama sekali. Mulai dari presentasi kelompok yang pertama dulu sampai sekarang, kita sudah berapa pertemuan presentasi ini, belum ada yang konsultasi tentang kekaryaannya, tentang proses penggarapannya. Nah, pokoknya tiga penilaian itu yang akan saya sertakan nanti di semester ini, yaitu yang pertama, di kelas 12 kalian. Yang pertama, karena nanti keseluruhan kelas 12 ya, karena nanti saya ancang-ancang biar tidak menyita waktu kalian untuk menyusun ujian-ujian akhir, entah nanti AKM atau UN, atau sifatnya yang kayak UN saya tidak tahu. Yang penting saya tekankan untuk kelas 12 ini 3 penilaian, mulai dari ide. Nah, ini ide yang wujud penilaiannya berupa presentasi, mempresentasikan bagaimana ide kalian. Yang ketiga adalah proses penggarapan kekaryaan, yaitu diwujudkan dengan kalian konsultasi dengan saya minimal 1 kali wajib melalui platform digital online ya. Pokoknya platform video call lah, bisa WA dan lain-lain. Wajib setiap anak mengikuti berkelompok, mengkonsultasikan bagaimana tentang kekaryaan kalian, proses penggarapan, hambatan apa aja yang dialami, dan nanti bisa dikembangkan seperti apa lagi karyanya. Itu silakan nanti janjian sama saya, wajib. Nah, yang ketiga ini video karyanya. Nah, nanti video karyanya silakan dikondisikan di suatu tempat, terserah di mana, tapi tetap kalian jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Entah di rumahnya siapa, entah di sekolah silakan, tapi kalau bisa jangan bersamaan ya. Nah, nanti giliran, nanti kalau mau di sekolah silahkan kelompok berapa, hubungi saya dulu, nanti saya biar menghubungi pihak sekolah, ada yang mau gini. Oke. Nah, itu boleh di luar, pokoknya harus seizin orang tua. Dan saya rasa kalau 7 anak aja nggak apa-apa sih, kalian gabung gitu satu video, jadi videonya nggak terpisah, jadi satu video yang kalian main di video. Nah, tiga pokok penilaian ini harus wajib dipenuhi oleh kalian di kelas 12 ini di mapel seni budaya musik kontemporer. Oke. Mungkin terima kasih, itu aja untuk hari ini, nggak ada lagi yang presentasi. Saya apa adanya, kalau memang kalian tidak presentasi ya tidak ada nilainya di antara 3. Nah, jadi yang sudah presentasi karena sudah memenuhi satu milestone atau satu aspek penilaian. Yang pertama adalah pendadaran konsep dan ide, mempresentasikan konsep dan ide. Nah, terus hanya satu kelompok yang sudah melakukan konsultasi kekaryaannya, proses penggarapannya, yaitu kemarin kelompoknya Anissa, Sasikirana, dan Bima dan kawan-kawan, saya lupa siapa aja. Terus Faisal, itu saya ditelepon di Zoom malam-malam. Nah, itu silakan. Nah, kelompoknya Bima dan
Anissa dan kawan-kawan ini tinggal satu aspek lagi, yaitu video karya. Itu silakan kalian konsultasi berapa kali ya, nanti kalian bisanya kapan itu menyesuaikan dengan saya juga. Misalkan saya bisa ya ayo, tapi aku akan saya akan nganggur. Nah itu nanti setelah selesai kalian bikin video karyanya seperti apa dengan seperti konsep yang sudah kalian rencanakan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sehat selalu.